lupa subscribe, like, and share, serta nyalakan notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Halo guys, ketemu lagi dengan saya, host dari Grapadi Misteri. Kali ini kita kedatangan narasumber bernama Bapak Selo Subronto dari Jambi. Dia akan menceritakan kejadian horor yang dialaminya beberapa tahun silam. Nah, selanjutnya langsung saja kita dengar cerita dari Pak Selo Subronto. Silakan Pak Selo. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Selo. Saya berasal dari Jambi. Saya punya cerita sedikit. Ini terjadi kira-kira di tahun 1993. Saat itu kira-kira umur saya masih 21 tahun. Nah, sekarang umur saya sudah 47 tahun. Kejadian ini berawal ketika saya saat itu tinggal di rumah abang saya di Kota Medan, tepatnya di daerah Perumnas Simalingkar, di Kota Medan. Pada saat itu kira-kira pukul 7:30 malam. Saya di rumah itu berdua dengan ada seseorang, satu perempuan, kira-kira umurnya ya sebaya saya saat itu. Pada saat jam tersebut saya lagi menonton TV di rumah itu. Sedikit saya ceritakan, rumah itu adalah Perumnas yang rumahnya berdempet-dempetan, namun agak sepi, agak gelap. Di sampingnya ada rumah yang kadang ada orangnya, terkadang tidak. Di depannya ada rumah bertingkat pas di sudut, itu pun sepi. Banyak pohon-pohon besar depan rumahnya itu. Dan rumah yang saya tinggali ini banyak juga pohon-pohon, ada pohon bunga-bunga tapi tidak begitu besar. Dan juga mungkin di bagian luarnya agak gelap. Rumah tersebut kecil, paling kamarnya cuma 2, ada ruang tamu sekalian ruang TV, dan di tengah ada ruang makan. Nah, di samping TV itu ada pintu yang langsung lurus dengan pintu kamar yang ada di belakang. Di ruang tamu ada pintu keluar satu, dan di samping rumah itu yang agak berbentuk L ada pintu lagi keluar. Pintu tersebut bisa dilihat dari ruang tamu kalau kita sambil nonton TV, duduk di kursi. Kalau kita melihat keluar, pintu yang di belakang itu akan nampak. Pada saat itu saya sedang nonton TV kira-kira pukul setengah 8 malam, dan teman saya yang tinggal di rumah itu, perempuan satu, permisi untuk keluar untuk pergi ke warung. Oh iya, saya bilang, silakan pergi. Lalu dia pergi. Setelah dia keluar rumah, saya lanjut nonton TV kembali. Nah, nonton TV kembali terus.
Saat itu tidak ada kejadian apa-apa, saya asik nonton TV terus. Kemudian sekitar jam 8 malam, saya masih tetap duduk di ruang tamu sambil nonton TV. Sekitar jam 8 malam itu, saya nampak dari pintu itu masuk wanita tersebut yang berada di rumah itu tadi, langsung menuju ke kamar belakang. Saya nampak karena saya sedang nonton TV, yang di samping TV itu ada pintu yang bisa langsung nampak pintu kamar belakang. Dia masuk langsung menuju ke kamar belakang. Saya masih lanjut nonton TV. Sekitar setengah jam kemudian, saya berpikir, tadi ada yang masuk, tapi kok nggak ada suaranya. Lalu saya panggil-panggil namanya. Tidak ada jawaban. Oh, saya pikir dia sudah tidur. Nah, kira-kira 10 menit kemudian, saya masih penasaran. Saya pergi ke belakang. Saya lihat pintu kamar yang satunya masih terbuka. Oh, berarti dia belum tidur. Saya lihat tidak ada orang. Lalu saya pergi ke kamar satunya lagi yang nampak dari ruang TV tadi. Saya lihat di kamar itu, tetapi sama. Kamarnya kosong, tidak ada orang. Kemudian saya lanjut nonton TV kembali. Saya duduk di tempat semula, dan saya lihat pintu yang di belakang tadi masih terbuka juga. Lalu saya duduk nonton TV kembali. Kira-kira 15 menit kemudian, baru wanita tadi pulang melewati pintu depan. Assalamualaikum. Dia mengucap salam. Dan saya jawab, waalaikumsalam. Kemudian saya bertanya, baru pulang? Iya, jawabnya. Oh ya sudah, saya bilang gitu. Lalu saya nonton TV kembali. Terus baru saya berpikir, berarti yang tadi itu siapa? Saya tanya lagi, kamu tadi udah pulang belum? Belum, katanya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Saya bilang gitu lagi. Nah, sampai saat ini pun saya masih berpikir, itu siapa? Nah, dan saya nggak tahu itu siapa. Nah, begitulah ceritanya. Yang kejadian kira-kira itu di tahun 94. 94 ya Pak ya? Iya, betul Pak. Waktu saat dia masuk ke rumah itu, pintunya benar-benar terbuka gitu. Terbuka, iya. Dan ada suara nggak dia masuk gitu? Assalamualaikum gitu atau apa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi masuk gitu aja. Masuk gitu aja dari pintu samping itu, langsung menuju ke kamar. Sempat lihat mukanya nggak? Enggak, dia nyamping. Kan saya lagi nonton TV, dia menuju ke kamar itu, nyamping aja. Tapi ciri-cirinya sama persis ya? Sama persis. Kalau bajunya? Kan kalau di rumah perunas itu Pak, rumahnya kecil. Paling-paling cuma jaraknya sekitar 5 meter. Oh, jadi kelihatan ya? Iya, jadi kelihatan dia melewati pintu itu menuju ke kamar. Tapi dia nggak mengucapkan salam gitu ya? Tidak, dia tidak mengucapkan salam, nggak ada suara apa-apa lah pokoknya. Tapi Bapak cuman simpan ini sendirian atau pernah tanya ke yang lain? Enggak, saya tidak pernah tanya-tanya dengan yang lain, saya diem aja. Oh, tapi apakah daerah situ memang ada aura mistisnya atau pernah nggak kejadian serupa kayak begini? Kalau menurut cerita-cerita rakyat, ya, yang di rumah itu cerita kakak saya itu
dia juga sering mendengar suara-suara yang aneh lah gitu kan, kita bilang. Suara aneh ya. Iya, Oh, selain seperti orang ketawa-ketawa. oh, orang ketawa-ketawa ya di rumah itu berarti dengarnya. Iya, dari rumah itu. Oh, dari rumah itu. Kebetulan rumah itu kan, rumah yang saya tinggalin itu Mm. pinggir. Jadi sekitar satu rumah lagi itu kebun Oh, kebun. jagung. Iya, kebun jagung luas. Hmm. Kebun jagung luas. Nah, ada juga sebelah sananya ada kebun sawit. Oh, kebunnya. Waktu itu kejadiannya malam ya, Pak ya? Malam sekitar jam setengah 8 malam. Hujan atau enggak, Pak? Enggak. Enggak ya. Iya, saya itu tidak hujan. Waktu itu enggak hujan ya. Heeh. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Selo sudah berbagi cerita ke Grapadi Misteri. Semoga kita bisa mengutip pelajaran bahwa menjawab memulai salam itu penting, gitu kan. Oke, makasih Pak Selo sudah berbagi cerita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.